Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang kegiatan Nabi Muhammad SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kegiatan Nabi Muhammad SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi yang perlu diteladani oleh setiap Muslim. Tak disangsikan lagi bahwa Rasulullah SAW merupakan suri teladan bagi semua umat manusia. Nabi SAW diutus tidak lain sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam Al-Quran disebutkan uswah atau teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW untuk dicontoh semua umatnya. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat yang mulia ini merupakan dalil pokok yang paling besar, yang menganjurkan tiap muslim agar meniru Rasulullah SAW, dalam semua ucapan, perbuatan, dan semua kegiatan sehari-hari. Dijelaskan sendiri oleh Nabi SAW dalam satu riwayat hadis sahih. Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik." Berikut kegiatan Nabi Muhammad SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi yang perlu diteladani umat Islam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Kegiatan Nabi Muhammad saat bangun tidur. 1. Membaca doa bangun tidur. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk selalu membaca doa dalam beraktivitas termasuk setelah bangun tidur. Membaca doa bangun tidur selain merupakan bentuk rasa syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberi kenikmatan hidup. Berikut doa bangun tidur yang diajarkan Rasulullah SAW, yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. 2. Berwudu. 3. Sholat subuh berjamaah. 4. Membaca zikir pagi hari. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu memanjatkan zikir di pagi dan petang hari sebanyak 3 kali. Zikir dan doa tersebut diamini 70.000 malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan zikir pagi hari, yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Zikir dan doa tersebut dibaca 3 kali. 5. Membaca doa pagi hari. Rasulullah SAW senantiasa membaca doa pagi hari, yang artinya, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau." 6. Tadabbur Al-Quran. Rasulullah SAW selalu membaca Al-Quran baik di pagi hari, sore maupun malam hari. 7. Sholat duha. Rasulullah SAW sering mengerjakan sholat duha. Imam Muslim meriwayatkan, Rasulullah SAW salat duha sebanyak 4 rakaat, kadang beliau menambah sesuai keinginannya. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bahkan mewasiatkannya kepada umatnya untuk mengerjakan sholat sunnah tersebut. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW berwasiat kepadaku untuk mengerjakan 3 hal, puasa 3 hari tiap bulan, 2 rakaat salat duha, dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Muttafaqun alaihi. 8. Membantu istri. Dalam kegiatan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW juga membantu istri dengan melakukan pekerjaan rumah tangga. Rasulullah SAW tidak segan melayani diri sendiri atau membantu tugas istri, pekerjaan domestik rumah tangga yang biasanya selalu dilakukan perempuan. Dalam hadits yang diriwayatkan Siti Aisyah disebutkan, dari Al-Aswad,
Ia bertanya pada Aisyah, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika berada di tengah keluarganya? Aisyah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu salat, beliau berdiri dan segera menuju salat. Hadis riwayat Bukhari. 9. Melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ketika azan berkumandang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dari Ibni Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendengar azan namun tidak mendatanginya untuk salat, maka tidak ada salat baginya, kecuali bagi orang yang uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah sanadnya sahih. 10. Tidur siang. Tidur siang atau power nap sudah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut tercantum dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidurlah kailulah, tidur siang, karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Hadis riwayat Abu Nuaim. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu tidur siang, ada yang mengatakan sebelum waktu zuhur. Ada juga yang berpendapat setelah memasuki waktu zuhur, namun, batas waktu yang dianjurkan tidak lebih dari 20 menit, dan tidak boleh memasuki waktu asyar. Karena tidur pada waktu setelah salat asyar dan maghrib bisa menyebabkan seseorang mengalami linglung bahkan gangguan jiwa. 11. Bersilaturahmi ke tetangga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengunjungi atau bersilaturahmi kepada tetangga dan sahabat-sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kerap berkunjung ke orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hal itu merupakan sikap toleransi yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 12. Menjenguk orang sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghormati dan memuliakan para tetangganya jika ada di antara mereka yang sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya. 13. Bersedekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Tidak hanya kepada orang Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengeluarkan sedekah kepada keluarga orang Yahudi. 14. Sholat asyar. Atas kejadian tersebut, Ibnul Qayyim memberikan sebuah komentar yang mengandung muatan fikih. Dia menulis, ahli kitab boleh memasuki masjid dan melaksanakan salat di masjid di hadapan umat Islam, dengan syarat hal tersebut dilakukan jika ada sesuatu sebab dan tidak menjadi kebiasaan. 15. Mengajarkan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai halaqah atau majelis taklim untuk mengajarkan ilmu agama dan hadits kepada umatnya di Masjid Nabawi. Kegiatan Nabi sebelum tidur. Kembali ada beberapa kegiatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur yang perlu dicontoh Muslim. 1. Berwudu sebelum tidur. Mengutip dari buku yang bertajuk Sunnah Rasulullah Sehari-hari karya Syekh Abdullah bin Hamad Al-Furai, berwudu merupakan salah satu amalan sunnah yang dicontohkan Rasul sebelum tidur. Hal ini didasarkan dari hadits Al-Bara bin Azib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, hendaklah engkau berwudu seperti wudu untuk salat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Imam Nawawi, ulama dari Damaskus, menjelaskan alasan berwudu sebelum tidur dalam kitabnya yang berjudul Al-Azkar agar tidur tetap dalam keadaan suci dari hadas. Sebab kematian dapat menghampiri kita kapan saja, termasuk saat tidur. Jika memiliki wudu, maka wudu tersebut sudah cukup. Karena yang penting adalah tidur dalam keadaan suci dari hadas. Khawatir ia wafat pada malam tersebut, agar mimpinya lebih benar dan tidak dipermainkan setan saat tidurnya dan tidak ditakut-takuti padanya. Bunyi tulisan dari Imam Nawawi. 2. Mengibas kasur sebelum tidur di atasnya. Bagi orang yang hendak tidur, disunahkan untuk mengibas kasur dengan bagian dalam sarungnya 3 kali dan membaca basmalah. Hal ini berdasarkan pada hadits Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kamu hendak mendatangi tempat tidurnya, hendaknya ia mengibas kasurnya dengan bagian dalam sarungnya, karena ia tidak mengetahui apa yang ada padanya, kemudian mengucapkan, yang artinya, dengan namamu wahai Tuhanku, aku baringkan punggungku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3. Membaca doa sebelum tidur. Amalan sebelum tidur selanjutnya adalah membaca doa sebelum tidur, yaitu, Bismika Allahumma amutu wa ahya, sebab keadaan tidur merupakan keadaan antara sadar dan tidak sadar, sebagaimana dalam salah satu hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah, ia berkata. Artinya, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan doa, Bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu, ya Allah aku mati dan aku hidup, dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali, hadis riwayat Bukhari. 4. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur yakni, Allah melindungi kita dari gangguan setan hingga pagi harinya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan perkataan berikut ini. Yang artinya, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari. 5. Membaca surat pendek sebelum tidur. Amalan sebelum tidur Rasulullah adalah membaca surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketiga surat ini tak pernah lupa diucapkan oleh Rasulullah sebelum tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak beranjak ke tempat tidurnya setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya lalu meniupkan keduanya dan membacakan keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas. Kemudian beliau mengusap dengan keduanya bagian mana saja semampunya, beliau memulainya dari atas kepala dan wajahnya serta bagian belakang dari badannya, beliau melakukan perkara itu 3 kali, hadis riwayat Muslim. 6. Menyegerakan tidur setelah salat Isya. Amalan selanjutnya adalah mengenai waktu tidur yang tidak terlalu malam ataupun tidak terlalu cepat. Diriwayatkan dari Abi Barzah, ia berkata, yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah itu dia amalan yang dianjurkan Rasulullah sebelum tidur ya. Sebaiknya sebagai umat Islam kita juga menerapkannya ya. 7. Salat malam. Di dalam banyak hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat tahajudnya sesudah tidur. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengerjakan salat tahajud sebagai ibadah tambahan khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat semua dosa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Sedangkan bagi umatnya salat sunat itu dapat menghapuskan dosa-dosanya. Mengenai keutamaan doa setelah sholat tahajud disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Beliau berkata, doa di tengah malam terakhir, serta setelah salat-salat wajib, hadis riwayat Tirmidzi. Karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk menghidupkan malam hari dengan salat sunat tahajud. Makna tahajud ialah salat yang dikerjakan sesudah tidur. Demikian pembahasan mengenai kegiatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangun tidur sampai tidur lagi yang perlu diteladani Muslim dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapat keberkahan. Wallahu alam bishawab. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.